Selamat datang di pelajaran Hayat Alkitab bersama Witness Lee, sebuah program yang dipersembahkan oleh Yayasan Perpustakaan Injil yang menyajikan ministry Watchmeni dan Witness Lee. Kedua saudara ini adalah hamba Tuhan yang setia di sepanjang hidup Kristiani mereka. Mereka telah menjadi teladan bagi kita, teladan bagi orang-orang yang menganggap segala sesuatu rugi karena Kristus. Sebelum meninggal pada tahun 1997, Witness Lee telah menyelesaikan pekerjaannya yang paling lengkap dan menyeluruh, yaitu pelajaran Hayat Alkitab. Program kita hari ini menggabungkan kutipan singkat dari berita aslinya bersama dengan beberapa komentar dan persekutuan kita di dalam program ini. Dan seperti biasa, bila Anda memiliki pertanyaan atau masukan bagi kami, silakan menghubungi kami melalui website kami di pelajaranhayat.com. Saya ulangi lagi, pelajaranhayat.com. Sekarang mari kita bergabung dengan program hari ini. 1 Korintus pasal 6 ayat 11 mengatakan, "Dan beberapa orang di antara kamu demikianlah dahulu, tetapi kamu telah memberi dirimu disucikan. Kamu telah dikuduskan. Kamu telah dibenarkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus dan dalam Roh Allah kita." Saya Elisa dan bersama saya adalah Saudara Chuang. Saudara Chuang, selamat datang kembali pada program pelajaran Hayat Alkitab. Terima kasih telah mengundang saya kembali. Senang sekali bisa berada di sini bersama Anda. Saya mendengar bahwa Anda mempunyai rencana lain, tetapi ternyata Anda berada di sini hari ini. Saya senang Anda bersama kami untuk program yang khusus ini. Saudara Elisa, kita adalah hamba-hamba Kristus, dan itu berarti kadang-kadang Tuhan akan mengubah rencana kita. Jadi, saya bisa hadir di sini hari ini. Ya, saya bersyukur Anda ada di sini. Senang sekali bisa hadir di sini. Baiklah, di dalam pasal 6 ini kita akan membahas mengenai masalah ketiga yang harus dihadapi Rasul Paulus. Dan masalah itu adalah masalah yang berhubungan dengan tuntutan hukum di antara orang-orang percaya, di mana mereka mengklaim hak mereka berseteru untuk kepentingan diri mereka sendiri dan tidak bersedia untuk memikul salib. Saudara Chuang, bisakah Anda memberikan kata pengantar tentang apa yang akan kita bicarakan hari ini? Baik, 1 Korintus pasal 6 ayat 1-11, terutama ayat 1-10, itu bukanlah bacaan yang mengasihkan. Ayat-ayat ini adalah ayat-ayat yang cenderung dilewatkan oleh orang yang membacanya. Akan tetapi, satu hal yang baik tentang Korintus adalah bahwa semua masalah yang ada di dalam gereja tersebut memberikan kesempatan yang luar biasa, sebuah latar belakang untuk mengungkapkan Kristus. Dia memberikan latar belakang yang gelap untuk membuat Kristus terlihat begitu baik. Lantas, apa penyebab dari masalah ini? Masalah saudara-saudara yang mengklaim hak mereka, dan masalah saudara-saudara yang saling menuntut secara hukum, dan masalah saudara-saudara yang bersikeras untuk memiliki hak hukum mereka itu adalah sebuah masalah yang disebabkan oleh alasan yang dalam. Alasan yang dalam itu adalah penyebab utama dari masalah tersebut. Dan, Saudara Elisa, masalahnya adalah kaum beriman di Korintus telah menggantikan Kristus dengan budaya, filsafat, dan hikmat. Kita harus ingat bahwa Korintus adalah kota Yunani, dan mereka memiliki segala jenis filosofi dan kebudayaan, serta segala macam hikmat yang bertebaran di mana-mana. Dan semua hal tersebut telah meresap ke dalam kehidupan gereja. Hal-hal itu telah menggantikan Kristus. Pada mulanya, hal-hal itu kelihatannya sangat baik, tetapi pada akhirnya mereka menghasilkan banyak masalah. Salah satu masalah yang dihasilkan adalah saudara-saudara di sana tidak bersedia untuk memikul salib, melainkan mereka bersikeras untuk menuntut hak hukum mereka. Baiklah, nanti kita akan sampai pada pasal 6 ayat 11 di bagian kedua dan ketiga dari program kita. Dan saya rasa itu benar-benar adalah bagian yang paling penting dari program hari ini. Tetapi mari kita mendengarkan Saudara Witness Lee terlebih dahulu untuk mendapatkan kata pengantar yang baik, terutama saat saudara kita berbicara mengenai perkara orang-orang percaya yang melakukan gugatan hukum dan mengklaim hak-hak mereka. Mari kita dengarkan sekarang.
Corinthian believers Kaum beriman di Korintus menggantikan Kristus dengan kebudayaan Yunani, filsafat Yunani, dan hikmat Yunani. Karena itu, beban dalam roh Paulus adalah membawa kaum beriman kembali kepada Kristus, inti unik Allah. Maksud Allah ialah menggarapkan Kristus ke dalam umat pilihannya, sehingga Kristus bisa menjadi hayat mereka dan segala sesuatu mereka. Dan mereka bisa memperhidupkan Kristus, dan dalam pengalaman mereka menjadi anggota-anggota Kristus. Dengan cara inilah Kristus akan memiliki tubuh, yaitu gereja. Sewaktu menulis 1 Korintus, visi inilah yang ada dalam roh Paulus. Dalam surat kiriman ini, pertama-tama Paulus menanggulangi problem perpecahan. Perpecahan bersumber dari dalam jiwa, khususnya dalam pikiran. Dengan alasan inilah Paulus menanggulangi pikiran filosofis kaum beriman di Korintus. Kemudian ia maju lagi untuk menanggulangi suatu dosa kotor. Urutan ini menunjukkan bahwa jika orang-orang Kristen hidup oleh jiwa dan kebudayaan dan bukannya hidup oleh Kristus, maka pintu akan terbuka bagi nafsu daging. Di antara umat tebusan Allah terdapat problema jiwa dan nafsu daging. Setelah menanggulangi jiwa dan daging yang penuh nafsu, Paulus beralih kepada masalah mencari keadilan di antara kaum beriman. Ini adalah masalah menuntut hak dan ketidakrelaan menderita kerugian. Bila kita jiwani dan bersifat daging, kita selalu menuntut hak-hak kita. Kita tidak sudi dipersalahkan oleh siapapun. Karena alasan inilah Paulus menuliskan penanggulangan ketiga dalam surat kirimannya, yakni mengenai penuntutan hak-hak pribadi seseorang. Problem ini terdapat di antara kaum beriman di Korintus. Saudara Cuang, saya rasa di sini kita telah mendengar sesuatu yang mungkin sedikit asing bagi beberapa pendengar kita, dan saya ingin mengembangkannya sedikit. Saudara Winnesley merujuk kembali pada apa yang Anda katakan di dalam kata pengantar Anda tadi, bahwa banyak masalah berasal dari latar belakang budaya. Dan dia menggunakan frasa ini dalam pikiran mereka. Masalahnya timbul dikarenakan mereka berada di dalam pikiran. Dan itu menimbulkan satu pertanyaan. Apakah kita harus keluar dari pikiran kita? Puji syukur pada Tuhan bahwa kita memiliki pikiran. Kita tidak akan mungkin bersekutu di sini jika hari ini kita tidak memiliki pikiran. Pikiran adalah indera yang luar biasa untuk mengekspresikan Kristus. Tapi, saya ingin mengajukan satu pertanyaan kepada Anda, Saudara Elisa, dan saya ingin melihat bagaimana Anda menjawabnya. Kita tahu bahwa Alkitab mewahyukan bahwa Kristus hidup di dalam setiap orang percaya. Kristus di dalam kita adalah pengharapan akan kemuliaan. Kristus benar-benar menghuni setiap orang percaya. Tapi, izinkan saya menanyakan ini, Saudara Elisa. Apakah alamat tempat tinggal Tuhan di dalam diri Anda? Karena, jika Anda ingin menemukan seseorang, Anda perlu mengetahui alamat tempat tinggal mereka. Di manakah tempat tinggal Tuhan di dalam diri Anda? Saya rasa kadang-kadang pemikiran saya berasal dari dia. Nah, itu dia. Sungguh, saya rasa pikiran-pikiran itu bisa datang dari dia. Itu berarti kita memiliki pikiran Kristus. Tetapi, ketika Tuhan datang ke dalam Anda, kemanakah dia masuk? Oke, 2 Timotius pasal 4 ayat 22. Benar sekali. Tuhan menyertai rohmu, kasih karunia-Nya menyertai kamu. Oke, jadi dia menyertai roh saya. Oke, dan Paulus mengatakan, roh itu bersaksi di mana? Bersama-sama dengan roh kita. Roh itu bersaksi bersama-sama dengan roh kita bahwa kita adalah anak-anak Allah. Itu ada di dalam Roma pasal 8 ayat 16. Lalu,
Bagaimana dengan Yohanes pasal 3? Apa yang dilahirkan dari roh dengan R besar adalah roh dengan R kecil, roh Anda. Jadi, ketika kita dilahirkan kembali, Tuhan datang ke dalam roh kita. Dan seperti yang Anda katakan tadi, tujuan kedatangan Tuhan ke dalam kita adalah untuk diekspresikan melalui pikiran kita. Ketika kita hidup di dalam roh kita, maka Kristus dapat diekspresikan melalui emosi kita, tekad kita, serta pikiran kita. Tetapi, yang menjadi masalah di sini adalah kaum beriman di Korintus telah menggantikan pengenalan akan Kristus di dalam roh mereka tersebut. Mereka telah menggantikan hidup di dalam roh, hidup di dalam Kristus, dan memiliki Kristus hidup di dalam mereka. Mereka telah mengganti semuanya itu dengan memperhidupkan budaya, hikmat, dan filsafat. Semuanya itu ada di dalam jiwa. Tahukah Anda bahwa pikiran adalah bagian terdepan dari jiwa, dan alih-alih hidup di dalam roh mereka, dan membuat jiwa mereka mengekspresikan Tuhan dengan cara yang indah, mereka malah didominasi oleh jiwa alamiah yang jatuh. Kalau Anda ingat 1 Korintus pasal yang kedua, sekarang kita berada di pasal yang ke-6. Dalam pasal 2, Paulus berbicara tentang apa yang disebut oleh King James sebagai manusia alamiah. Alasan mengapa mereka menerjemahkannya dengan kata alamiah adalah karena mereka tidak dapat menemukan kata yang setara dalam bahasa Inggris. Karena itu, dalam bahasa Inggris diterjemahkan natural dan dalam bahasa Indonesia diterjemahkan alamiah. Sebenarnya, kata Yunaninya adalah bentuk kata sifat dari jiwa. Ini sama seperti kata rohani. Rohani adalah bentuk kata sifat dari roh, karena itu rohani. Jadi, Paulus sedang membuat suatu perbandingan dan kontras di antara manusia rohani dengan mereka yang didominasi oleh jiwa. Seluruh hidup mereka diatur oleh jiwa mereka. Emosi mereka menguasai mereka. Mentalitas mereka menjadi liar, dan tekad mereka kuat dan sulit diatur. Dengan kata lain, pikiran, emosi, dan tekad mereka tidak dikendalikan oleh roh, sebaliknya mendominasi roh. Karena itu, penerjemah mengalami masalah dengan ini. Lalu, J.H. Pember menemukan sebuah kata. Ini adalah sebuah kata yang aneh. Dia memperhatikan bahwa ini adalah kata suke. Suke adalah kata Yunani untuk jiwa. Jadi, dia menciptakan sebuah kata dalam terjemahannya, yaitu kata psychical. Saya belum pernah mendengarnya. Ya, psychical. Sebuah kata yang aneh. Karena itu, Anda tidak pernah mendengarnya, sebab kata tersebut dengan cepat ditinggalkan oleh umat Kristen lainnya. Dan Andrew Murray setuju bahwa ini seharusnya adalah sebuah kata yang baru. Kemudian, Andrew Murray menciptakan sebuah kata yaitu jiwani. Dan Jesse Penn Lewis memakai kata ini dan juga Watchmeni. Sejak saat itu, Saudara Lee dan banyak penulis lainnya telah menggunakan kata ini. Ini sebenarnya adalah kata sifat dari jiwa, seseorang yang jiwani. Ketika kita adalah orang-orang yang jiwani, yang didominasi oleh budaya dan filosofi dan pengetahuan, yang secara alamiah mendominasi pemikiran kita, maka tentu saja pada akhirnya hasilnya adalah perpecahan. Seorang saudara di Amerika pernah mengatakan bahwa ketika dia berangkat ke tempat rekaman, dia melewati gereja komunitas Filipina, dan gereja orang-orang Vietnam, dan gereja orang-orang Korea, dan gereja orang-orang berbahasa Spanyol, dan gereja orang-orang kulit putih, dan gereja orang-orang Chinese. Ini semua adalah perpecahan dengan niat yang baik. Tapi, walaupun niatnya baik, tetap saja itu adalah perpecahan yang berdasarkan keinginan untuk berada di sekitar orang-orang yang seperti Anda. Itu jiwani. Kita mungkin menyalahkan kaum beriman di Korintus atas berbagai filsafat mereka yang beraneka ragam, atas ajaran Epikur mereka, dan atas segala filsafat aneh lainnya yang mereka miliki.
gnostisisme mereka, dan sebagainya. Kita bisa dengan mudah menghakimi mereka. Tapi, bagaimana dengan kita? Tahukah Anda bahwa di antara kita, orang-orang yang percaya, ada yang sangat mempercayai pengobatan tradisional, sedangkan yang lainnya pergi ke dokter spesialis tulang. Kita memiliki semua jenis filsafat, perasaan yang kuat, dan opini yang kuat yang cenderung memecah belah tubuh Kristus. Karena itulah, Saudara Elisa, mengapa kita perlu dibebaskan dari hidup secara jiwani. Dan kita membutuhkan ayat 11 dari pasal 6 ini. Kita perlu dibasuh dalam nama Tuhan. Kita perlu disucikan dalam roh. Kita perlu dibawa keluar dari alam mengklaim hak-hak kita, dan alam menuntut secara jiwani apa yang seharusnya menjadi hak kita. Dan sebaliknya, dibawa ke dalam ruang lingkup dan elemen Kristus. Saudara Chuang, alam jiwa yang sedang Anda bicarakan ini adalah tempat asal dari semua masalah. Baiklah, sisa berita ini ditujukan untuk ayat 11. Saya rasa kita harus melanjutkannya. Tetapi saya akan membacakannya lagi karena ayat ini adalah kunci dari sisa berita hari ini. Dan beberapa orang di antara kamu demikianlah dahulu, tetapi kamu telah memberi dirimu disucikan, kamu telah dikuduskan, kamu telah dibenarkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus dan dalam Roh Allah kita. Mari kita lanjutkan ke bagian kedua bersama Saudara Winnesley dalam program Pelajaran Hayat hari ini. Dalam ayat 11, Paulus melanjutkan, beberapa orang di antara kamu memang demikian dahulu, tetapi kamu telah memberi dirimu disucikan, kamu telah dikuduskan, kamu telah dibenarkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus dan dalam Roh Allah kita. Jika Paulus berkata bahwa kita disucikan, dikuduskan, dan dibenarkan dalam darah adik Kristus, hal ini jauh lebih mudah dipahami. Tetapi apakah makna disucikan dalam nama Tuhan dan juga dalam roh itu? Lagi pula, Paulus menggunakan kata kerja bentuk lampau dan berkata bahwa orang-orang Korintus telah disucikan, dikuduskan, dan dibenarkan. Pada saat seseorang percaya kepada Tuhan Yesus dan menerimanya, ia disucikan dalam darah, dan juga dikuduskan dan dibenarkan oleh darah. Akan tetapi, penyucian, pengudusan, dan pembenaran ini semuanya bersifat objektif, bukan subjektif. Kita juga perlu mengalami penyucian, pengudusan, dan pembenaran secara subjektif. Kita memang mengalami hal-hal ini segera setelah kita beroleh selamat, tetapi hanya dalam waktu yang singkat. Untuk beberapa hari, kita menempuh hidup yang bersih, murni, kudus, dan benar. Penyucian, pengudusan, dan pembenaran yang objektif, semuanya ada di dalam darah Kristus. Tetapi, ketika kita menempuh hidup yang bersih, kudus, dan benar, kita mengalami sesuatu yang subjektif mengenai hal-hal ini. Pengalaman yang subjektif ini bukanlah dalam darah, melainkan dalam nama Tuhan Yesus dan dalam roh itu. Saudara Chuang, sungguh suatu kontras yang besar antara penyucian objektif dan penyucian subjektif. Bagaimana jika Anda berbicara sedikit mengenai perkara ini? Barangkali ini adalah sesuatu yang baru bagi banyak pendengar kita. Baiklah, di sini Paulus berbicara tentang disucikan dan dikuduskan dalam nama Tuhan dan dalam roh itu. Dalam nama Tuhan dan dalam roh. Di sini pertama-tama kita akan berpikir bahwa Paulus sedang berbicara tentang dicuci dengan darah. Dan itu memang benar, yaitu secara objektif, secara posisi. Kita orang percaya telah dibasuh oleh darah Kristus. Semua dosa kita telah dicuci oleh darah. Penebusan adalah oleh darah Kristus. Tetapi, di sini kita perlu melihat bahwa masalah pada kaum beriman di Korintus bukanlah pada posisi luaran mereka. Orang-orang percaya di Korintus ini dalam kehidupan gereja di sana
Mereka semua sudah dilahirkan kembali. Mereka semua telah ditebus dan mereka semua telah dicuci oleh darah Kristus. Masalah yang mereka miliki itu bersifat batini di dalam. Mereka penuh dengan budaya, filsafat, hikmat. Mereka adalah manusia-manusia jiwani. Jiwa mereka mendominasi seluruh diri mereka. Jadi, mereka membutuhkan perubahan yang batini di dalam, dan demikian juga kita semua. Dan perubahan batinia ini, penyucian batinia ini, datang dalam nama Tuhan dan dalam roh. Kedua hal ini, dalam nama Tuhan dan dalam roh, mencuci kita secara batini di dalam, dan menguduskan kita secara batini di dalam. Oh, saya sangat suka ini, Saudara Chuang. Saya kira ini akan menjawab banyak pertanyaan yang dimiliki orang-orang Kristen. Secara luaran mereka tahu bahwa mereka telah diselamatkan. Mereka telah diselamatkan secara objektif. Kita sedang berbicara mengenai kata ini, yaitu kata objektif. Secara objektif, kita telah diselamatkan. Ini adalah fakta. Tuhan sudah menyelamatkan kita. Akan tetapi secara batini di dalam, kita tidak merasa sudah diselamatkan. Secara batini, kita memiliki pemikiran belum diselamatkan. Suatu perasaan belum diselamatkan. Dan tahukah Anda, disitulah kata penyucian ini masuk. Kita membutuhkan penyucian dalam nama dan dalam roh. Baiklah, kita lanjutkan ke bagian ketiga, di mana perkara penyucian dalam nama ini menjadi semakin praktis dan menjadi pengalaman yang subjektif akan keselamatan di dalam kehidupan Kristiani sehari-hari kita. Mari kita lanjutkan ke bagian terakhir kita bersama Saudara Witness Lee. In the New Testament, Dalam perjanjian baru, perkataan dalam nama Tuhan sebenarnya berarti dalam Tuhan itu sendiri. Karena nama menyatakan personanya. Jika ada nama seseorang tanpa ada orang tersebut, maka nama itu adalah suatu kesia-siaan, sesuatu yang kosong. Tetapi, bila kita memanggil nama seseorang yang hidup, maka orang itu akan memberikan respon. Demikian pula, ketika kita berseru Tuhan Yesus, kita mengalami persona Tuhan. Tuhan adalah persona yang hidup, bukan sekedar nama. Karena itu, kapankala kita menyeru nama Tuhan Yesus, berarti kita menyeru persona Tuhan. Ia itu real, hidup, hadir, dan tersedia. Kapan saja kita berseru kepadanya, ia menjawab. Kita bisa bersaksi bahwa Tuhan Yesus itu real, hidup, dan hadir. Kapan saja kita berseru kepadanya, ia datang kepada kita. Dalam nama ini, yang adalah realitas persona Kristus yang hidup, kita disucikan, dikuduskan, dan dibenarkan. Menurut ayat 11, kita telah disucikan, dikuduskan, dan dibenarkan bukan hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus, tetapi juga dalam roh Allah kita. Nama adalah persona, dan persona adalah roh itu. Kita tidak bisa memisahkan nama Tuhan dari rohnya, karena roh itu adalah personanya. Menurut pasal 14, 15, dan 16 dari Injil Yohanes, nama tidak bisa terpisah dari roh itu. Alasannya adalah karena nama adalah persona, dan persona adalah roh itu. Paulus pasti sudah mengalami hal ini. Ia mengetahui ketika ia menyeru nama Tuhan, Tuhan datang kepadanya sebagai roh itu. Dalam nama dan dalam roh itu, ia mengalami penyucian, pengudusan, dan pembenaran secara subjektif. Ini juga menjadi pengalaman kita ketika kita menyeru nama Tuhan dan mengontak roh itu, yang adalah persona yang ditunjukkan oleh nama ini.
Nah, Saudara Chuang, menurut saya, perkara menyeru nama Tuhan ini adalah sebuah catatan yang baik untuk mengakhiri program kita hari ini. Ini sangat manis. Namun sekali lagi, mungkin di antara para pendengar sekalian, ada yang baru kali ini mendengar tentang pengalaman akan Tuhan yang seperti ini, yang dijelaskan oleh Saudara Witness Lee sebagai penyucian secara praktis. Bisakah Anda memberikan perkataan yang praktis? Di dalam Alkitab ada kata epikaleo, dan kata itulah yang digunakan untuk menyeru nama Tuhan, untuk memanggil Tuhan. Saya rasa itu adalah bahasa Yunani. Ya, itulah kata Yunani yang digunakan di sini. Epikaleo, artinya memanggil seseorang dengan namanya. Saya pernah melakukan suatu pengkajian mengenai perkara ini, dan ada lebih dari 80 ayat di dalam Alkitab, baik dalam Perjanjian Lama maupun Perjanjian Baru, yang berbicara tentang menyeru nama Tuhan. Menyeru nama Tuhan adalah doa yang paling sederhana yang bisa Anda panjatkan. Ini adalah sesuatu yang dapat Anda lakukan sepanjang hari. Tapi, ini bukan sekedar suatu doa yang umum. Tapi seperti yang dikatakan Vine di dalam kamus ekspositorinya, ini adalah untuk memanggil seseorang, untuk benar-benar secara literal, dengan suara yang bisa didengar, memanggil seseorang kepada Anda melalui memanggil namanya. Saya sendiri memperhatikan bahwa dalam kehidupan pribadi saya ini cenderung sibuk. Seperti yang kita semua tahu, kita hidup dalam budaya sibuk. Hal pertama yang cenderung dikorbankan oleh orang-orang Kristen dalam kesibukan mereka adalah perkara memakai waktu bersama Tuhan di pagi hari, untuk menyeru namanya dan mengalami penyucian dan pengudusan dalam roh. Tahukah Anda, hal pertama yang harus kita lakukan sebelum kita berbicara dengan seseorang adalah kita harus berbicara terlebih dahulu kepada Allah. Sebelum kita makan sarapan jasmani kita harus terlebih dahulu makan sarapan rohani kita. Dan satu jalan yang sederhana untuk selalu dipenuhi dengan roh dan disucikan, serta dikuduskan adalah dengan menyeru namanya, seperti yang tadi diilustrasikan oleh Saudara Witness Lee. Dan saya sudah mengalami perkara ini secara pribadi. Bagi saya, ketika saya menyeru nama Tuhan sepanjang hari, mungkin saat saya sedang mengendarai mobil, dan saya hanya mengatakan, Tuhan Yesus, aku cinta padamu. Oh Tuhan Yesus, aku memustikakanmu. Semakin saya menyeru namanya, semakin saya dibebaskan dari cara alamiah saya dalam mengemudikan mobil, dan Kristus tinggal di dalam saya. Alih-alih menjadi jiwani, saya menjadi rohani. Amin. Saya rasa contoh yang Saudara Witness Lee gunakan adalah ketika Anda memanggil nama seseorang, Anda akan mendapatkan orang tersebut. Jadi ketika Anda menyeru, "Oh Tuhan Yesus," segera Anda mendapatkan Tuhan Yesus. Dan Anda juga akan mendapatkan roh itu, karena roh itu adalah Tuhan. Ketika Tuhan datang kepada Anda, itulah praktik yang sesungguhnya dari apa yang disebut bersama Tuhan. Akan tetapi seperti yang Anda katakan tadi, doa adalah salah satu hal yang sering dikorbankan. Barusan ketika Anda menceritakan pengalaman Anda, saya memikirkan pengalaman saya. Ketika saya menemui suatu situasi saat berkendaraan, mungkin saya akan merasa kacau atau bingung. Tetapi karena saya telah mempelajari praktik menyeru nama Tuhan ini, saya memiliki kebiasaan menyeru, "Oh Tuhan, oh Tuhan Yesus." Ini membuat saya kembali kepada Tuhan dan membawa saya ke hadirat Tuhan. Dalam Injil Yohanes, Tuhan berjanji kepada kita bahwa Dia akan mengutus roh itu dalam namanya. Ketika nama Yesus dipanggil, roh itu akan menjawab. Itu adalah nama yang sangat berharga. Kita dapat memanggil namanya 1000 kali sehari, dan Tuhan sendiri sebagai roh itu akan menjawab setiap kali kita memanggilnya. Saudara Chuang, waktu kita sudah habis, jadi kita harus berhenti. Tetapi saya berharap Tuhan sedang mendengar banyak seruan saat ini.
Sebab saya yakin saat ini ada pendengar yang sedang berkendaraan dan banyak dari mereka sedang sendirian. Bagaimana kalau Anda mencobanya sekarang? Saat Anda sedang berkendaraan di jalan, cobalah ini. Cobalah untuk berseru. Mungkin ini adalah untuk pertama kalinya Anda melakukannya. Katakan, Tuhan Yesus, Tuhan, aku mencintaimu. Tuhan, aku ingin supaya Engkau menjadi nyata bagiku. Tuhan, aku ingin Engkau menjadi penyucian dan pembasuhan subjektifku atas seluruh batinku, sehingga aku bisa menjadi seorang manusia yang rohani, bukan yang jiwani. Anda akan mendapatkan bahwa ini akan membantu Anda dalam kehidupan doa Anda. Dan ini juga akan membantu Anda dalam pengalaman harian Anda bersama Tuhan. Itu adalah nasihat yang alkitabiah, Saudara Elisa. Baik, Saudara Chuang, saya sangat senang Anda di sini bersama saya hari ini. Terima kasih telah bergabung bersama kami hari ini. Dengan senang hati. Dan kepada para pendengar sekalian, kami mengucapkan terima kasih karena telah bergabung bersama kami. Jika Anda ingin mendapatkan informasi lebih lanjut mengenai buku-buku pelajaran hayat Alkitab, Anda dapat menghubungi kami dengan mengunjungi situs web kami di pelajaranhayat.com. Sekali lagi, pelajaranhayat.com. Terima kasih telah bergabung bersama kami. Atas nama Saudara Chuang, saya Elisa. Terima kasih Anda telah mendengarkan program hari ini. Anda telah mendengarkan pelajaran hayat Alkitab bersama Witness Lee yang dipersembahkan oleh Yayasan Perpustakaan Injil, penerbit dan distributor dari karya-karya Watchmeni dan Witness Lee. Jika Anda ingin mengunjungi kami, Anda dapat mengunjungi situs web kami di pelajaranhayat.com. Terima kasih telah mendengarkan program hari ini.